action. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Ginting dan saya berasal dari Medan. Dan melalui video ini saya membagikan pendapat saya bagaimana mengatasi virus corona, efek daripada virus corona di Indonesia. Teror virus corona saat ini menjadikan teror global karena menjangkiti banyak negara di dunia dengan begitu cepat. Mungkin ini dimulai sekitar bulan 12 dari kota Wuhan di Cina. Dan untuk kota Wuhan sendiri, teror virus ini sudah mulai mereda. Mungkin karena ketegasan daripada pemerintahan mereka untuk melakukan lockdown, membatasi jarak antar personal di negaranya, sehingga penyebaran virus ini bisa diminimalkan. Di Indonesia sendiri, penyebaran virus ini sudah mulai masif dan mungkin bukan masih mencapai tingkat tertentu. Demikian juga negara-negara lain di dunia. Virus ini yang belum ditemukan vaksinnya tersebut, seperti kita ketahui, bisa penyebarannya melalui ludah atau melalui sentuhan atau apapun, dan menyebar sangat masif. Karena belum ditemukan vaksinnya, maka cara satu-satunya adalah mengurangi penularannya. Untuk mengurangi penularannya tentunya oleh pemerintah di Indonesia dilakukan social distancing atau jarak sosial di masyarakat. Dan beberapa negara lain melakukan namanya lockdown, yang artinya mengunci semua masuk atau keluar dari suatu kota atau dari rumah ke rumah. Namun akhir-akhir ini banyak wacana untuk beberapa daerah-daerah di Indonesia dilakukan lockdown. Kita lihat apakah lockdown ini bisa kita lakukan untuk Indonesia untuk mengurangi efek penyebaran virus corona tersebut. Belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyak warga masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin lockdown atau social distancing bisa dilakukan dengan baik oleh masyarakat dengan pendapatan yang lumayan. Artinya mereka selama ini juga punya tabungan untuk kehidupan mereka. Bila mereka tidak melakukan aktivitas apa-apa, mereka hanya berdiam di rumah, kebutuhan mereka untuk penghidupan tercukupi. Bagaimana dengan masyarakat yang bisa kita bilang tanda kutip miskin, yang pendapatan hari ini adalah untuk kebutuhan hari ini, yang pendapatan hari ini cukup untuk kontrakan, mungkin uang sekolah, mungkin untuk makan hari ini. Jadi mereka akan tetap melakukan kegiatannya sehari-hari. Mungkin mereka mengatakan, aku lebih takut tidak makan daripada takut pada virus corona. Orang-orang ini mungkin adalah mereka penjual keliling, yang penjual makanan ke sekolah, mungkin penjual sayur mayur di pasar, yang eceran. Bagaimana dengan mereka? Mungkin tukang pangkas juga yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi mereka melakukan ini dengan alasan adalah kehidupan. Pemerintah menurut kita juga telah melakukan subsidi untuk mengurangi beban masyarakat tersebut. Yang antaranya adalah memberikan keringanan pembayaran kredit selama setahun bagi masyarakat yang memiliki kredit karena tidak bisa melakukan aktivitas, dan juga memberikan subsidi untuk mereka yang belum bekerja atau prakerja, dan mungkin subsidi-subsidi yang lain, dan ini juga sangat besar untuk sekali Indonesia ini. Tapi apakah ini telah mencapai semua lini-lini tersebut? Bagaimana mereka yang penjual keliling, penjual makanan ke sekolah, mungkin tukang-tukang bangunan, mungkin tukang cuci, yang mereka tidak mencuci lagi karena bosnya udah tinggal di rumah jadi mencuci sendiri, yang mereka harus berjualan ke sekolah karena sekolah itu mereka tidak penghasilan lagi, yang berjualan di pajak, mungkin mereka tetap melakukan aktivitas-aktivitas ini dengan cara-cara yang lain. Artinya lockdown susah dilakukan di Indonesia.
Dengan catatan atau dengan kata lain, penyebaran virus corona kemungkinan masih akan tetap terlaksana atau tidak bisa diminimalisir dengan maksimal. Jadi untuk mencapai hal tersebut bagaimana kita buat? Harusnya dilakukan lockdown atau batasan sosial adalah seperti dilakukan oleh negara-negara mungkin di barat. Di Itali tidak biarkan orang keluar dan dipantau oleh drone. Atau seperti di Wuhan kemarin, tidak bisa ada orang keluar rumah. Apakah itu bisa kita lakukan? Apa kita lakukan untuk rakyat kecil tadi? Tidak bisa selama kebutuhan ekonomi mereka tidak terpenuhi. Jadi solusinya adalah kebutuhan ekonomi mereka harus dipenuhi. Artinya pemerintah harus mensubsidi kebutuhan mereka selama proses ini, selama masa-masa ini. Dengan memberi mereka cukup kebutuhan selama masa-masa ini, bila mereka keluar rumah, maka mereka bisa diberi sanksi tegas. Dengan demikian, jarak antar masyarakat bisa dikontrol, yang akhirnya penyebaran virus corona bisa sangat diminimalisir. Yang menjadi masalah adalah apakah pemerintah harus menanggung subsidi semua tersebut? Dengan menanggung semua subsidi tersebut, begitu banyak orang butuh kebutuhan hidup saat Indonesia, maka ini berarti adalah pengurangan devisa kita secara besar-besaran. Artinya bila ini dilakukan, bisa di suatu saat virus corona akan berhenti, tetapi pembangunan kita akan terhambat. Jangan-jangan negara kita juga akan berhutang untuk melanjutkan pembangunan. Dan ini menjadi simalakama bagi pemerintah. Solusinya adalah mari kita bersama-sama menanggung ini. Bersama-sama seperti sering kita katakan, bersama-sama melawan corona. Bagaimana caranya? Pendapat pribadi saya adalah, bagaimana kalau para pegawai, karyawan, PNS, anggota legislatif yang bergaji di atas 10 juta untuk tidak mengambil gajinya mungkin selama 2 atau 3 bulan ke depan, dengan tujuan gaji tersebut diberikan pada masyarakat miskin. Mungkin dengan catatan mereka adalah menyumbang pada negara dan negara menyalurkannya pada orang miskin. Yang artinya kebutuhan orang miskin bisa dipenuhi. Artinya mereka bisa dikontrol atau untuk tetap tinggal di rumah. Dan dengan demikian, maka lockdown tadi atau jarak masyarakat tadi bisa dilakukan dan dikontrol, yang bisa meminimalisir efek daripada virus corona tersebut. Kenapa mesti orang kaya yang di atas 10 juta? Mungkin menurut pendapat saya pribadi, tanpa belum ada riset sebelumnya, pendapatan di atas 10 juta tentunya mereka telah memiliki tabungan. Artinya walaupun selama 2-3 bulan tidak mereka mendapat gaji, mereka tidak akan terganggu kehidupan mereka karena tentunya mereka sudah punya tabungan. Berbeda dengan yang pendapatannya mungkin hanya untuk makan hari ini, untuk kebutuhan nanti, kerja hari ini untuk kebutuhan nanti, untuk kebutuhan kontrakan, mereka harus bekerja. Untuk orang yang mendapatkan 10 juta, mungkin selama 3 bulan mereka tidak punya pendapatan, mereka juga tetap aman kok. Mungkin mereka akan katakan, kami juga punya kredit rumah, kredit mobil, kredit apa ini itu. Tetapi selama pemerintah juga telah memberi keringanan bahwa kredit itu 1 tahun bisa ditunda mungkin. Toh untuk gaya hidup bisa dikurangi, ke mall juga nggak bisa. Jadi uang-uang keluar tadi bisa dimiliki. Marilah kita lebih. Jadi mereka bisa tidak mengambil gaji selama 2-3 bulan untuk kebutuhan kita bersama. Dan dengan demikian bila ini dilakukan, maka lockdown bisa kita lakukan, penyebaran virus corona terhenti, dan setelah antivirus ini terhenti, teror virus ini terhenti, maka pembangunan negara kita bisa tetap dilakukan karena cadangan devisa kita tidak dikurangi. Pemerintahan kita juga tetap berjalan normal karena tidak mengeluarkan biaya besar dari cadangan devisa kita. Teman-teman semua, saudara-saudara bangsa ini, toh di agama kita juga mengajarkan, mari kita saling mengasihi, berbagi untuk sesama.
Dan sering kita mengatakan, mari kita bersama melawan corona. Dengan bersama, kita pasti bisa. Demikian dari saya, terima kasih.